Oke, halo semuanya, welcome back to Friends Trades. Jadi di video kali ini beda ya, nggak bahas trading lagi. Jadi di video kali ini saya mau bahas si BB ya, atau si Big Nose Turtle yang saya punya. Jadi saya mau sedikit update aja dan ya mau bahas tentang pakannya juga ya. Oke, jadi ini dia si BB udah lumayan besar ya dari yang waktu saya unboxing itu dia juga lebih aktif ya. Lebih aktif di malam hari ya, dari jam 6 gitu biasanya. Dari jam 6 sore, jam 6 malam itu dia mulai aktif ya. Mulai nyari-nyari makanan. Dan ya, saya bahas singkat juga ya untuk pakannya si BB ini. Jadi si BB ini, si Big Nose Turtle ini dia lebih omnivora ya. Dia tuh omnivora tapi yang lebih condong ke herbivore. Jadi kayak 70% lah. 70% itu dia sukanya tanaman dan buah-buahan ya. Jadi di sini saya kasih wortel ya. Di sini ada wortel rebus yang udah empuk itu. Dia belum habis ya. Malah dimakan sama si caenya ini. Ikan sapu-sapu kecil ya ini. Jadi cae ini juga termasuk pilihan ya. Pilihan yang lebih aman ya daripada pakai sapu-sapu ya, karena dia lebih bersih juga, dia bersih-bersih lumutnya dan dia aman ya untuk dicampur sama BB, dicampur sama Big Nose Turtle. Ya, dia ada di sini ada wortel rebus yang udah empuk dan di sini saya kasih pakcoy ya. Saya kasih pakcoy. Saya tusuk sama sumpit ya, karena si BB ini dia lebih sukanya makannya di bawah ya. Jadi kura-kura itu emang unik. Beberapa jenis, beberapa spesies tuh suka yang makannya di atas ya, yang floating. Tapi kalau si BB ini dia lebih suka makannya yang di bawah ya. Dia lebih suka hunting food di bawah gitu ya. Jadi ini saya kasih pakcoy secukupnya aja, dikit ya. Ini cuma kurang lebih sejempol saya ini. Ya, sejempol saya ini, karena saya tekuk-tekuk, saya tusuk, jadi kelihatannya kayak kecil ya. Dan ditambah akuarium ya, ditambah efek dari kaca ya. Dan di lain itu, di samping itu, saya juga biasanya kasih dia pakannya ada pisang juga ya. Saya kasih pisang dan juga kasih cacing beku. Dia juga saya kasih ayam ya, ayam rebus. Sesekali aja ayam rebus, karena si ayam itu juga nggak boleh banyak-banyak ya, karena dia kolesterolnya tinggi, lumayan tinggi, dan proteinnya juga tinggi ya. Jadi dia nggak boleh terlalu sering. Di samping itu juga dia bisa bikin cepat keruh ya, cepat keruh si tank ini, si akuarium ini. Dan pakan tambahan lainnya itu saya ada di ini ya. Di sini saya ada pellet. Ini nggak di endorse, cuma sharing aja. Pelletnya yang murah-murah aja ya. Ini Suho ini jarang saya kasih. Hoki ini juga, ini dia floating ya, jadi nggak terlalu sering saya kasih. Tapi yang paling sering saya kasih itu ini ya, pellet ya. Saya ada beli pellet dari Megami. Sebenarnya ini pellet predator. Sebenarnya ini pellet predator ya. Ini saya kasih kayak gini, dan ini ukurannya 10 ya, 10 mm atau 1 cm. Kurang lebih ya 1 cm. Ini juga saya kasih sehari sekali aja ya. Jadi dia tuh, si BB itu lebih makannya itu lebih moody ya. Dia tuh bisa makan kapan aja ya. Habis itu dia mager gini. Nah, kayak gini nih biasanya. Ini yang paling sering dia lakuin ya, mager. Jadi dia habis hunting food, makan dikit ya, satu kunyah, 1 telan, 2 telan, 3 telan. Dia kayak gini. Dia mojok, dia rebahan gini, nyantai, tiduran. Dan biasanya juga dia tertidur ya, dia merem biasanya. Karena ya sebenarnya emang dia ini butuh pasir ya sebenarnya. Karena dia ini termasuk jenis labi-labi ya, yang suka mengubur diri di di pasir ya.
Tapi di sini saya nggak kasih pasir karena susah ya, untuk bersihinnya susah banget. Dan ya, alhasil dia kayak gitu. Dia jatuhin juga, itu dia lepas ya heaternya karena dia gali-gali gitu. Jadi yang sisi sana itu dia agak berantakan ya karena kebiasaan dia. Oke, sekarang saya coba kasih aja ya. Saya coba kasih pelet satu aja. Si pelet Megami ini bagus banget guys. Proteinnya lumayan tinggi. Kita coba kasih di sini aja ya, di daerah sini. Coba ya. Saya taruh aja sini. Nah, saya taruh aja di sekitar dia ya, karena dia nih lumayan nggak terlalu pinter dia cari makannya. Dan juga moody ya, dia itu nggak jelas kapan makannya, karena dia ini termasuk, kalau yang saya baca ya, saya sering baca di artikel luar ya. Di artikel luar itu dia bilang dia ini diurnal ya, bukan diurnal, bukan nokturnal ya. Dia ini lebih ke biurnal. Jadi perpaduan antara yang aktif di siang dan aktif di malam ya. Jadi kayak gitu. Dia tuh suka banget mager gitu. Makan terus tidur. Makan lagi, tidur lagi. Gitulah terus setiap hari kayak gitu. Tapi dia, yang saya perhatiin ya, dia di sini lebih aktif dari jam 6 ya. Dari jam 6 sore itu. Jam 6 malam, jam 6 sore itu dia lebih aktif, lebih suka hunting food gitu ya. Cari-cari di bawah gitu. Jadi saya biasanya kasihnya ya jam-jam 6 gini. Pagi, siang, sore malah nggak saya kasih ya. Jadi saya kasih cuma jam-jam 6. Kayak gini lah. Saya kasih ada wortel, ada pakcoy, dan ada itu ya, si peletnya. Nah, bisa dilihat di sini sekarang dia lagi nyari-nyari ya, dia lagi nyari-nyari peletnya. Dan nggak tahu peletnya tadi di mana, dia malah tendang peletnya itu ya. Nah, itu dia peletnya. Ada di dekat pump ya. Ada di dekat filter dan nggak kelihatan di sini ya. Ya inilah pokoknya ya, ada di situ lah ya. Jadi kayak gitu guys. Dia itu penglihatannya kurang ya, kalau menurut saya ya. Penglihatan dia kurang, dia lebih condong ke penciumannya, dia lumayan bagus. Penciuman dia tuh lumayan bagus ya. Ini kita pinggiran aja ya heaternya. Gini. Dia tuh lebih hunting foodnya pakai hidung dia itu yang kayak babi itu. Jadi ya kayak gini. Dia belum tahu peletnya di mana. Oke, jadi ya kayak gini aja sharingnya ya. Dia emang kayak gini biasanya kalau saya kasih makan. Dia tuh reaksinya kayak nunggu 10 menit atau 15 menit lagi ya. Dia baru hunting food gitu. Jadi nggak langsung, dia nggak ganas ya. Bukan kura-kura ganas kayak kura-kura air pada umumnya. Atau kayak apa sih, bulus ya. Bulus kan ganas ya. Dan bulus itu lebih cenderung ke karnivor kan, dia omnivora tapi 70% karnivor ya. Tapi kalau si Pycnos ini beda, dia lebih ke herbivore. Jadi ya dia nggak ganas yang memakannya, tapi kalau saya bilang memang banyak ya dia makannya. Makanya dia juga gendut kan di sini. Dia ini termasuk gendut. Kalau untuk ukuran Pycnos umur 4 bulan ya. Dan growth-nya juga lumayan gede ya, sekarang udah cepet lah. Semoga aja dia kedepannya makin sehat dan ya sehat dan sampai dewasa bisa saya kawinin. Saya juga ingin ikut melestarikan si Pycnos ini ya. Oke. Jadi segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ya. Follow IG juga, karena saya juga sering sharing tentang hewan-hewan di Instagram saya ya. Ini dia sekarang lagi nyari-nyari. Yaudah, kita biarin aja ya. Kapan-kapan bakal saya update lagi tentang Bibi ini ya, dan saya bakal vlogin lagi. Oke guys, gini aja. See you guys, thank you, peace out.